Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kamar Santri episode 2, obrolan santri sebelum berangkat ngaji. Di episode kali ini gue mau ngebahas satu hal yang dewasa ini sering banget jadi pertimbangan yang cukup serius nih buat diri gue. Menginjak usia 25 tahun udah mulai kepikiran soal menikah. Jujur pikiran soal menikah ini tuh udah ada sejak umur gue 23 sih sebenarnya. Ya karena pada waktu itu gue ngerasa kayak karir gue di dunia sosial media itu lagi berkembangnya, penghasilan gue jadi luar biasa banget gara-gara sosmed ya kan, endorse segala macem, kerjasama, wah luar biasa banget, masya Allahnya. Gue pede untuk bisa menghidupkan anak orang nih, membangun rumah tangga, jadi imam dalam keluarga. Tapi akhirnya gue berpikir, apakah gue benar-benar mampu untuk menikah? Jujur ini adalah hal yang cukup serius ya untuk gue pikirkan, dan mungkin di luar sana ada yang sedang mempertimbangkan hal yang sama juga kayak gue. Pertimbangan gue kenapa gue sampai sekarang belum menikah, tapi gue pengen banget menikah karena insya Allah sekarang gue udah punya calon yang pas. Jadi gue rasa gue benar-benar sudah siap untuk menikah. Tapi ini gue bicara soal sebelumnya ya. Dulu tuh gue berpikir kayak, kok orang-orang tuh berani ya menikah? Itu kan sebuah tanggung jawab yang luar biasa, dimana seorang laki-laki, kalau lu laki-laki, lu harus bisa menjanjikan kehidupan yang layak untuk istri lu. Dan kalau perempuan, lu harus siap mengabdikan diri lu untuk seorang laki-laki yang lu temui sejak dewasa. Kok orang-orang berani ya nikah? Apa alasan mereka memutuskan untuk menikah? Seyakin itu, sesempurna itukah keyakinan mereka untuk bisa menghidupkan orang lain atau hidup bersama dengan orang lain? Teman-teman kampus gue bahkan yang sudah menikah sekarang, udah punya anak bahkan, menikah dalam keadaan ekonomi yang menurut gue sangat cukup pas-pasan, dan mereka berani loh untuk mengambil resiko itu. Mereka putuskan untuk ngontrak, terus mereka coba cari penghasilan tambahan dengan jualan franchise kaki lima. Di situ gue mikir, kok mereka mau sih menikah dalam keadaan yang belum mapan? Kok mereka orang tuanya setuju ya anaknya menikah dalam kondisi belum punya apa-apa? Belum ada rumah, kendaraan masih atas nama orang tua, terus perabotan rumah tangga masih banyak dikasih sama saudara, bahkan menikah pun masih dibantu sama banyak keluarga. Mereka belum punya cukup tabungan, uang untuk bisa menikah. Mereka sangat-sangat tergantung sama keluarga mereka saat menikah pun, padahal itu pernikahan mereka. Gue mikir, apa yang membuat mereka berani untuk bisa membangun rumah tangga? Mikir gue lama, setelah gue pikir-pikir gue tidak menemukan jawaban terkait hal itu, tapi gue menemukan sebuah pencerahan dari sudut pandang lain. Kenapa banyak orang luar sana yang memutuskan untuk menikah walaupun keadaan belum mapan? Yang pertama yaitu adalah bicara soal tanggung jawab. Ya, klise sih kalau gue bilang, gue udah siap dan gue siap bertanggung jawab. Tapi di sini untuk urusan menikah, kalau lu belum siap banget bertanggung jawab sama diri lu dan keluarga lu, sebaiknya jangan menikah. Dan yang gue lihat dari teman-teman gue yang menikah belum keadaan mapan, mereka benar-benar adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab untuk keluarga mereka. Setelah menikah, mereka benar-benar lepas dari apa yang mereka bebankan ke keluarga mereka masing-masing. Mereka cari penghasilan sendiri, cari pemasukan kemanapun mereka mau, cari usaha kemanapun mereka bisa. Ada uang mereka saving, ada uang mereka tabung, pengeluaran mereka atur sedemikian rupa karena mereka benar-benar bertanggung jawab atas keluarga mereka. Terus yang kedua, dari sudut pandang agama, bahwa dengan menikah itu pintu rezeki dapat terbuka dengan selebar-lebarnya, dan itu nyata. Gue lihat di teman-teman gue sekarang yang sudah menikah. Awalnya gue punya temen nih yang dulu tuh susah banget buat dia cari kerja, susah banget untuk bisa dapetin panggilan pekerjaan. Dia freelance sana sini, ambil job weddingan, ya yang budgetnya mungkin mereka dapat nggak seberapa per tim, dibagi-bagi gitu ya. Tapi dia menikah. Gue bilang sama dia, wah ini keputusan gila loh. Berani-beraninya lu nikah anak orang dalam kondisi karir belum settle. Dah yakin dah, kata dia, gue yakin kalau gue menikah rezeki pasti akan terbuka lebar.
dia nikah bener. Sekarang dia kerja di salah satu stasiun televisi, menjadi seorang videografer di sana, dan penghasilannya bahkan sekarang penghasilan lebih besar daripada pendapatan gua. Tapi itu tadi, karena dia bertanggung jawab dan dia percaya bahwa pernikahan itu bisa mendatangkan rezeki, maka Allah datangkan rezeki itu dengan arah yang mereka tidak pernah sangka-sangka, dengan jumlah yang mereka tidak pernah ukur sebelumnya. Alhamdulillah udah punya rumah dia. Sekarang dia lagi nyicil mobil gitu ya. Masya Allah banget pokoknya. Dan gue rasa ini alasan kenapa gue mau menikah. Jujur gue belum mapan, gue belum settle secara karir, penghasilan gue belum bisa dikatakan layak untuk diri gue sendiri, bahkan masih kurang. Tapi gue dengan pedenya sekarang memutuskan untuk menikah di tahun 2025 nanti. Dengan penuh keyakinan gue siap bertanggung jawab. Dan gue yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya bagi mereka yang mau berusaha dan berikhtiar dalam berumah tangga. Itu adalah hal yang sangat berharga. Nah, buat kalian yang sekarang bingung nih, menikah ketika mau mapan atau menikah untuk mapan. Nah, ya ini adalah sesuatu yang berbeda soalnya ya. Kalau menikah nunggu mapan ya silakan, nggak ada yang salah juga tentang itu. Alhamdulillahnya ketika kalian sudah mapan kan nanti rumah tangga kan jadi lebih tenang, finansial jadi lebih aman, nggak terlalu pusing mikirin soal nanti kedepannya istri anak bakal makan apa dan sekolah di mana. Tapi kalau kalian menikah untuk mapan, maka kalian harus pastikan lu dan istri lu adalah dua orang yang siap fighting habis-habisan, mati-matian dalam memperjuangkan kehidupan yang mapan dalam berumah tangga di keluarga kalian nantinya. Itu adalah sebuah pilihan, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semua tergantung kepada seberapa siap kalian memilih pilihan tersebut. Oke, semoga episode kali ini bisa bermanfaat untuk diri gue pribadi dan teman-teman semua yang punya polemik pikiran yang sama. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dari apa yang udah gue sampaikan ini. Buat teman-teman yang sekarang sedang berada di fase yang sama dengan diri gue harap kita bisa menemukan jawaban setelah mendengar podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.